nanti harga TBS dari petani juga akan membaik. Hingga hari ini, teman-teman di kementerian dan lembaga telah bekerja keras untuk mewujudkan agar keran ekspor kembali dibuka. Kami telah membuka peluang lebih dari 1 juta ton ekspor yang dilakukan. Dan secara bertahap ini sudah berjalan dengan menggunakan basis kontribusi realisasi domestik pada program Semirah. Saat ini jumlah PE yang terbit sudah mencapai 251 persetujuan dengan CPO yang bisa diekspor mencapai 302.000 ton. Dan ini kami lihat angka ini sudah mulai menaik, tapi tentu juga di sana-sini karena masalah angkutan kapal, masalah tujuan dan sebagainya juga penting menjadi perhatian kita. Pemerintah akan terus memantau kinerja ekspor ini, terutama dampaknya terhadap harga TBS di tingkat petani. Langkah-langkah percepatan akan diambil jika nantinya harga TBS di tingkat petani dirasa masih terlalu rendah, pemerintah terus secara non-stop menggodok kebijakan terkait hal ini. Kita berharap nanti harga TBS itu tidak kurang dari 2.500 dan kita harap juga nanti bisa lebih dari itu. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, selain menjalankan pembukaan keran ekspor, pemerintah juga secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik atau DMO. Dengan kebijaksanaan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik atau tidak perlu galau atau khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat. Ini kami pastikan tidak terjadi. Dalam tahap peralihan ini, jumlah demo yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni adalah sebesar 300.000 ton minyak goreng per bulan. Jumlah ini lebih tinggi 50% dibandingkan kebutuhan domestik kita. Hal ini dilakukan untuk membanjiri pasar domestik hingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 atau mungkin Rp15.000 sekian. Pemerintah juga akan menyalurkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi di atas kepada daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh program ini dengan baik. Untuk mengkompensasi penambahan biaya angkut, pemerintah akan memberikan kompensasi penambahan angka pengalih ekspor. Melalui mekanisme ini, pemerintah program minyak goreng curah untuk rakyat bisa dijangkau di seluruh wilayah Indonesia, di pelosok tanah air, karena akan kita berikan pengalihnya itu bertambah sesuai dengan jauh atau ongkos transportasinya tadi. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, penyempurnaan dilakukan oleh salah satunya adalah alokasi DMO akan dibagi tidak hanya berdasarkan kapasitas produksi, tetapi juga kepatuhan terhadap pemenuhannya. Mereka yang patuh akan lebih cepat untuk bisa melakukan ekspor daripada mereka yang tidak patuh dalam memenuhi DMO. Jadi kalau dia tidak memenuhi DMO-nya, dia juga tidak akan mendapatkan fasilitas ekspornya. Dalam hal kewajiban harga domestik dan DPO, pemerintah bukan hanya menerapkan pada titik produsen CPO dan minyak goreng, tetapi juga sampai pada tingkat distributor. Dan penentuan harga DPO ini akan menjadi dasar pengawasan dan penindakan oleh Satgas di lapangan terdiri dari berbagai unsur, mulai Polri, TNI, Kejaksaan, hingga Pemda terkait. Pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan DMO dan DPO yang telah dijalankan merupakan penyempurnaan dari DMO dan DPO yang dilaksanakan sebelumnya, dengan salah satunya merupakan masukan dari hasil review yang telah dilakukan BPK. Jadi BPKP, saya ulangi BPKP, kita minta melakukan review dan dari situ kita baru tadi menghitung harga yang pantas untuk diberikan. Pemerintah menghimbau agar para pelaku usaha tidak perlu khawatir selama tidak melanggar ketentuan dan menjamin bahwa para pelaku usaha dapat tetap berjalan dengan aman. Namun pemerintah juga perlu memperingatkan bahwa apabila terdapat pelaku usaha yang dengan sengaja, saya ulangi dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara-cara tidak benar, maka pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan dan hukuman sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa penerapan kebijaksanaan DMO dan DPO ini akan diterapkan secara konsisten sehingga kondisi dirasa benar-benar stabil. Jadi kita melihat dalam 2-3 minggu ke depan ini, situasi ini secara bertahap akan terus menjadi tambah baik. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang cintai, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh tim secara mendalam,
kami sepakat dan menyimpulkan bahwa realisasi distribusi di lapangan merupakan kunci pengendalian harga yang baik. Sebagai contoh, di wilayah Banten dan Jawa Tengah, harga untuk minyak goreng curah sudah mendekati harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini terjadi karena distribusi dari produsen ke distributor besar D1, distributor besar 1 atau D1 menuju di distributor 2 atau D2 hingga pengecer telah berjalan lancar. Jadi distributor 1 ke distributor 2 dan ke pengecer itu sudah mulai berjalan lancar. Dan kami juga melihat di distributor 2 ini jangan sampai ada monopoli yang dimiliki oleh satu orang yang dia menahan harganya dan memainkan harganya. Ini akan kami tindak karena peraturannya sudah dilakukan dan sekarang kami terus mengejar orang-orang yang melakukan ini. Hal berbeda terjadi di Jakarta di mana harga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan HET. Hal ini terjadi karena rasio barang yang diterima hingga tingkat pengecer menurun drastis. Hal ini mengindikasikan ada barang yang ditimbun dan didistribusikan di luar wilayah target titik distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sekarang kita kejar, tapi tetap kesediaan minyak itu kami dorong ke lapangan. Kasus lainnya yang cukup unik terjadi di Jawa Barat, di mana bila melihat data terkesan tidak terdapat masalah. Di sisi distribusi cukup, namun di harga lapangan masih relatif tinggi. Setelah kami turunkan tim di lapangan, kami menemukan bahwa terdapat indikasi praktek monopoli. Meski barang telah didistribusi sehingga ke pengecer, perusahaan-perusahaan yang distributor 2 dimiliki oleh satu orang saja. Ini saya katakan tadi monopoli. Praktek monopoli ini menyebabkan pasokan dan harga rentan untuk dimanipulasi sehingga realisasi harga di masyarakat masih tinggi. Tapi sekarang ini bertahap sudah mulai kita tindak, sudah mulai kita lihat indikasi terus membaik. Kasus lain kami temukan di Sumatera Utara. Tim yang kami kirim menemukan minyak goreng curah yang keluar dari produsen yang seharusnya disalurkan ke distributor, dibawa kembali ke produsen. Jadi dia berputar kembali. Minyak goreng curah tersebut kemungkinan dikemas dan kemasan premium dan dijual mengikuti harga premium. Hal ini tentunya merugikan konsumen yang membelinya karena di sini ada permainan dan ini pun sudah kami temui dan sudah kami tindak. Di akhir pemerintah berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir di tengah masa transisi yang sedang berlangsung ini. Berbagai masalah kecil yang terjadi di lapangan adalah pembelajaran dan akan segera dicarikan perbaikannya demi menjamin ketersediaan minyak dan harga yang wajar bagi masyarakat. Kami juga ke depan ini akan mengaktifkan semua tadi sistem digitalisasi menjadi satu nanti masuk di Peduli Lindungi. Karena kita melihat Peduli Lindungi yang kita gunakan dulu waktu COVID itu sangat bagus dan sangat lengkap dan bisa cepat untuk menangani tadi masalah distribusi ini. Dengan demikian kita mata rantai itu akan kita lihat bahwa setiap gerakan itu nanti akan bisa terpantau dengan digital. Dan ini saya pikir akan kita lakukan pada semua komoditas-komoditas strategis ke depan, sehingga dengan demikian tidak terjadi lagi manipulasi-manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak melihat ini bisa baik atau ingin mendapat keuntungan untuk pihaknya saja. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan ini memberikan ketenangan buat kita semua dan membuat kita mendapatkan harga yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Menteri Perdagangan untuk menambahkan. Terima kasih Pak Menko, Bapak Ibu, teman-teman media yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menindaklanjuti apa yang diutarakan sama Pak Menko. Jadi saya ingin memberikan beberapa highlight dan beberapa peraturan yang sudah dikeluarkan dan akan kita implementasikan, yang sudah diimplementasikan dan mudah-mudahan ini bisa mendapatkan daripada yang kita sebut dengan keterjangkauan dan ketersediaan. Jadi halaman kedua, jadi Bapak dan Ibu kalau boleh saya mulai dari halaman 2, ini halaman 3, halaman 2. Jadi program ini kita sebut dengan program minyak goreng rakyat, minyak goreng curah untuk rakyat. Jadi program ini menyediakan minyak goreng curah kepada masyarakat sesuai dengan HET yang ditetapkan yaitu 14.000. Program ini melibatkan produsen CPO sebagai pemasok bahan baku minyak goreng, produsen minyak goreng sebagai pemasok minyak goreng curah, pelaku usaha jasa logistik eceran, dan distributor dalam simirah
dan pengecer serta eksportir. Jadi Bapak dan Ibu, kita ingin mengatakan bahwa program ini adalah closed loop, di mana kita lihat program daripada CPO-nya, minyak gorengnya, kemudian pengusaha penetapan pelaku usaha jasa logistik dan eceran atau PUJLE, dan kemudian ini semuanya berbasiskan daripada teknologi digital. Dan tujuan dari program ini adalah optimalisasi pendistribusian minyak goreng curah dengan harga sesuai dengan HET sehingga dapat diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ini adalah closed loop di mana pembeliannya ini menggunakan KTP, memastikan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat mengakses minyak goreng curah tersebut. Jadi pendistribusian migor ini di titik jual yang telah ditentukan secara proporsional, nanti kita akan tentukan. Kemudian juga penjualan kepada konsumen dengan memanfaatkan sistem aplikasi digital maupun melalui distributor yang terdaftar di dalam Simirah. Simirah ini adalah sistem digital produksi yang sudah diatur di Kementerian Perindustrian. Jadi dari pokok pengaturannya, yang pertama adalah penetapan kebutuhan migor curah, CPO dan titik jual. Yang kedua, pendaftaran penetapan produsen CPO dan migor. Yang ketiga, penetapan pelaku usaha logistik dan eceran atau PUJLE. Yang keempat, tata niaga CPO dalam rangka penyediaan minyak goreng curah. Yang kelima, tata niaga minyak goreng curahnya. Dan yang keenam adalah validasi pendistribusian DMO dan DPO, CPO dan minyak goreng curah. Jadi keenam-enam ini semua berbasiskan daripada digital. Next. Jadi Bapak dan Ibu, kalau boleh saya memberikan gambaran kira-kira sistemnya kira-kira begini. Jadi produsen CPO akan mengirim barangnya kepada produsen minyak goreng, kemudian produsen minyak goreng akan mengirimkan barang itu ke distributor atau disebut dengan PUJLE atau distributor Simirah. Dan ini semua termasuk di dalam program Simirah Kementerian Perindustrian yang sudah jalan sejak bulan Maret lalu, kemudian dari sistem produksi sampai dengan penjelasannya ini dikontrol oleh Simirah dan berbicara langsung dengan INSW atau Indonesian National Single Window. Kemudian INSW secara otomatis setelah pendistribusian di PUJLE akan berbicara dengan Inatrade yang ada di Kementerian Perdagangan untuk pengeluaran persetujuan ekspornya. Dan kemudian itu akan kembali ke INSW, kemudian setelah itu PUJLE akan mengirimkan barangnya kepada pengecer dan memastikan bahwa harga di titik-titik tertentu yang sudah kita akan tentukan di 14.000 itu akan dilaporkan pengecer kepada PUJLE atau Simirah untuk melihat daripada sistem pembeliannya melalui NIK. Dan ini yang kita sebut dengan closed loop. Jadi nanti kita akan bisa menentukan barangnya ada di mana. Halaman 5. Kemudian Bapak dan Ibu, ini yang kita sebut dengan PUJLE hari ini, sudah Kemendak sedang melakukan proses verifikasi terhadap PUJLE yang telah mendaftar, yaitu warung pangan, Sigurih, kemudian ada Simirah dan juga Bulog. Jadi titik jual ditetapkan berdasarkan data profil pasar rakyat tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Titik jual dipilih mempertimbangkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah mewakili seluruh provinsi secara profesional, mewakili kabupaten kota secara proporsional, dan juga jumlah pedagangnya. Penetapan titik jual dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Next. Untuk melaksanakan tindak lanjut ini telah dikeluarkan juga beberapa peraturan sebagai aturan turunan dari Permendak nomor 33, yaitu penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tata kelola program minyak goreng curah rakyat yang tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal nomor 45 tahun 2022 yang mengatur tata cara pendaftaran produsen dan eksportir CPO dan RBDPO. Kemudian tata cara pendaftaran minyak goreng, produsen minyak goreng. Kemudian ketiga adalah tata cara verifikasi penetapan pelaku usaha jasa logistik dan eceran atau PUJLE yang menggunakan aplikasi digital milik sendiri. Keempat, penetapan kebutuhan dan distribusi CPO. Yang kelima adalah tata cara validasi pendistribusian domestic market obligation daripada CPO-nya dan tata cara validasi pendistribusian DMO di minyak goreng curahnya. Nomor 6,
Ini sebagai referensi yang diutarakan Pak Menko tadi, yang berdasarkan daftar pengali di daerah-daerah yang memang lebih jauh daripada pusat produksi. Misalnya di Bengkulu dibandingkan dengan 1 berbanding 110, dan kemudian di Papua Barat yang terbesar adalah 1 berbanding 135. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kalau mereka mengirim di Pulau Jawa, indeksnya cuma 1, tetapi kalau mereka mengeluarkan di luar Jawa, indeksnya adalah 1,35 di Papua Barat. Halaman 8, ini adalah ketentuan daripada Permendak nomor 30 tentang ketentuan ekspor daripada CPO dan minyak goreng. Jadi pokok-pokok pengaturannya adalah nomor 1, Permendak nomor 30 tahun 2020 adalah pengajuan persetujuan ekspor PE yang dilakukan secara elektronik. Nomor 2, ketentuan ekspor berlaku pada produk CPO dan turunannya. Nomor 3, persetujuan ekspor atau PE diterbitkan secara otomatis melalui Inatrade yang diteruskan ke CNSW. Nomor 4 adalah eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data dan informasi, dan apabila terbukti tidak sesuai dengan data dan informasi yang disampaikan akan dikenakan sanksi. Dan nomor 5, pengawasan monitoring dilakukan oleh tim monitor gabungan. Tim monitor gabungan ini terdiri dari gabungan dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, BPKP, Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Seskap, Kementan, Satgas Pangan, dan KL terkait lainnya, dan dikoordinasikan oleh Dirjen PKTN di Kementerian Perdagangan. Halaman 9, dan ini adalah tindak lanjut daripada Permendak 30 ini juga. Kita sudah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan persetujuan ekspor CPO, refined, bleach, dan deodorized palm oil, refined, bleach, dan deodorized palm olein, dan used cooking oil yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 18 tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri nomor 12 tahun 2022 yang kira-kira mengatur 1, persyaratan penerbitan persetujuan ekspor dengan skema transisi dan pasca transisi. Yang kedua adalah persyaratan perubahan PE, penerbitan PE yang dilakukan secara elektronik dan otomatis. Keempat, kewajiban dan sanksi. Nomor 5, tata cara perhitungan jumlah alokasi ekspor pada skema transisi dan pasca transisi. Dan nomor 6 adalah penetapan jumlah alokasi persetujuan ekspor dengan rasio 5 kali dari berdasarkan bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri. Kemudian di halaman 11, Bapak dan Ibu, ini yang diutarakan Pak Menko tadi, izin sudah keluar 302.000 ton untuk 251 PE dari rencana 1.040.040 ton yang akan dikeluarkan, dan kami akan memacu ini supaya secepat mungkin, supaya tangki bisa segera kosong dan kita bisa melaksanakan ekspor pada kesempatan pertama. Itu kira-kira Pak Menko yang saya bisa tambahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kepala BPKP Pak Ateh. Pak Ateh. Belum tuh. Apa ya itu belum? Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menko. Waalaikumsalam. Menteri Perdagangan, rekan-rekan semua, dan rekan-rekan media yang saya hormati. Perbedaan utama daripada program kebijakan ini adalah sekarang ini pengawasan ini kami lakukan lebih ketat dari sebelumnya. Jadi kami sebagai pengawas internal Bapak Presiden melakukan pendampingan di dalam semua proses tata kelola minyak goreng, mulai dari penyusunan kebijakan, seperti penetapan kebutuhan dari minyak goreng tersebut, penetapan kebutuhan CPO daripada pabrik minyak goreng, kemudian juga penetapan perhitungan biaya atau harga pokok dari mulai CPO, kemudian pabrik minyak goreng, harga sampai distributor sampai dengan pengecer. Selain itu juga kami melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini dari hulu sampai akhir, sehingga setiap titik-titik kritis daripada pelaksanaan kebijakan ini bisa kita monitor secara ketat day to day. Tim kami pun bergabung seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan di dalam tim pengawasan dan monitoring tersebut.
Teman-teman media yang saya hormati, selain itu juga kami mendapat tugas dari Pak Menko untuk melakukan audit tujuan tertentu dari hulu, sehingga nanti sebenarnya kebutuhan dan jumlah produksi daripada seluruh CPO kita dan minyak goreng kita itu bisa kita hitung lebih rinci lagi, lebih tepat lagi. Dan juga untuk penetapan jumlah-jumlah angka-angka yang terkait dengan kebijakan ekspor, validasi dan sebagainya, BPKP sebagai pengawas internal juga melakukan monitoring dan pengawasan, sehingga secara keseluruhan bisa kita katakan setiap titik kritis tata kelola ini dari hulu sampai hilir. Untuk program ini kami monitor dan kami awasi secara ketat. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan program pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Pak Menko serta menteri lainnya. Demikian dari kami, Pak Menko, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kira Dirjen Memprin dari Pak Putu, silakan Pak Putu. Terima kasih Pak Menko. Yang saya hormati Pak Menko Bidang Maritim dan Investasi, Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Ketua BPKP, Bapak Ibu yang hadir dan rekan-rekan media. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.